Ketika Peter mendengar hal ini, dia tertawa sinis dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku baru setengah baya, jadi sepertinya aku tidak pantas menyandang gelar lelaki tua." Setelah itu, dia bertanya dengan berpura-pura penasaran, "Tuan Haris, aku bertanya-tanya bagaimana aku mendapat julukan seperti itu?" Melihat dia masih dalam kegelapan, Chandra Haris mencibir dan berkata, "Bukankah kamu baru saja menerima Buddha perunggu dari zaman kerajaan?" Peter mengangguk, "Saya menerimanya, tapi sebenarnya, ini bukan Buddha perunggu kerajaan A, tapi Buddha perunggu kerajaan B." Chandra Haris tertawa terbahak-bahak, "Kerajaan B, hahaha, kaulah yang membuatku tertawa. Jangan menyerah sampai kamu mati." Peter berkata dengan serius, "Tuan Haris, Buddha perunggu itu memang berasal dari kerajaan B. Jika kamu tidak percaya, kenapa kamu tidak masuk dan melihatnya? Aku tidak akan melihatnya." Chandra mengerutkan bibirnya. Sekarang tersebar keluar bahwa seseorang membuat Buddha perunggu kerajaan B palsu dan ingin membuat heboh di jalan antik. Dia pergi ke toko barang antik dulu, tapi manajer Choki melihat ada yang salah dengan barang itu. Jadi dia tidak membelinya. Lalu, seseorang membawakan barang itu untukmu. Kamu membelinya, kan? Peter tiba-tiba menyadari, berpikir, sepertinya masalah yang menimpaku bukan hanya Chandra Haris dan Alvin, manajer Choki juga terlibat. Namun, dia tersenyum dan berkata, "Semua orang mengatakan bahwa Buddha perunggu itu palsu. Tapi menurutku itu tidak palsu sama sekali. Jika Anda menemukan pembeli yang tepat, Anda tetap bisa menjualnya dengan harga tinggi." Dia berkata dengan sangat serius, "Jika pemilik benda ini mengetahui nilai sebenarnya dari benda ini, dia mungkin akan menyesal menjualnya dengan harga serendah itu seumur hidupnya. Ini hanya masalah jual beli, dan sekarang sudah terlambat baginya untuk menyesalinya." "Penyesalan?" Chandra Haris tertawa lama sekali dan berkata sinis seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon besar. "Oh, manajer Rudy, aku tidak mengharapkan ini. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu, tapi kamu menjadi semakin amatir. Lihatlah dirimu sekarang. Apa kamu terlihat seperti orang idiot di acara penilaian harta karun yang menggunakan kotoran anjing sebagai harta karun?" 100.000 ahli mengatakan bahwa itu adalah hal yang paling tidak berguna. Peter tersenyum dan berkata, "Tuan Haris, bisnis barang antik menguji penglihatanmu. Beberapa barang mungkin berharga 100 juta, tapi yang lain mungkin berpikir itu bernilai 10 miliar. Mereka yang bullish belum tentu salah. Hanya mereka yang benarlah yang menjadi pemenang sesungguhnya." "Oh, ya. Chandra Haris mengangguk berulang kali, menunjuk seperti pasien Parkinson, dan tubuhnya mengikuti. Dia menggelengkan kepalanya satu persatu, dan berkata dengan tidak sabar, "Karena kamu sudah gila, kamu tidak lagi berada di lingkaran profesional. Aku tidak dapat berbicara denganmu. Ini seperti berbicara satu sama lain. Bagus sekali. Bukankah menurutmu benda itu berasal dari kerajaan B? Kamu bisa mencoba menjualnya dan melihat apa ada orang yang ingin membelinya." Peter berkata sambil tersenyum, "Sejujurnya, Tuan Haris, saya hanya sedang mencari pembeli. Kalau benda ini cepat, mungkin akan habis dalam 1 malam. Dan kalau lambat, tidak lebih dari 3 hari. Wajah Chandra penuh ejekan, dan nadanya penuh penghinaan. "Rudy, kamu bertarung hari ini. Kamu buta, bahkan orang terkenal suka membawa barang. Sekarang semua orang di pasar tahu bahwa barang yang kau miliki palsu. Bahkan orang bodoh pun tidak bisa membeli omong kosong seperti milikmu ini. Bagaimana kau berharap bisa menjualnya? Biar ku beritahu, kamu tidak bisa menjualnya bahkan dengan harga 50 juta. Setelah itu, dia melihat ke toko Peter yang kosong dan berkata dengan sinis,
aku pikir kau menghabiskan semua uang untuk membuka toko, kan? Jika kamu menginjak jebakan ini, kamu akan memiliki ingatan yang lebih panjang. Mulai sekarang, jadilah orang yang rendah hati. Jika seseorang memukulmu dengan vas pecah, kau akan dikejar dan dipukuli. Kau akan dihukum karena melakukan hal-hal buruk itu. Peter tahu bahwa Chandra pasti menyesal telah menyinggung perasaannya sejak awal. Sebenarnya itu bukanlah niat awalnya. Dia hanya melakukannya sebagai upaya terakhir agar Tama mendapatkan 9 kitab suci surgawi yang misterius. Jadi, dia mengangkat tangannya ke arah Chandra, dan dia berkata dengan terus terang, "Tuan Haris, kamu pernah tersinggung olehku di masa lalu, tapi keadaan saat itu istimewa. Saya juga bekerja untuk orang lain, dan dia harus melakukan banyak hal. Saya ingin meminta maaf kepada Anda di sini." Setelah itu, dia mundur selangkah, membungkuk sedikit pada Chandra Haris, dan berkata, "Saya berharap di masa depan, saya mungkin harus tinggal lama di Jakarta untuk mengemis makanan. Saya harap kita bisa mengesampingkan dendam lama dan menjadi teman." Chandra Haris berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa melepaskan dendam masa lalu. Tapi tidak mungkin menjadi teman. Kamu sangat tidak beruntung, dan aku tidak bisa menyimpan dendam lagi padamu." Saat dia berbicara, dia mengubah topik dan berkata dengan dingin, "Tapi, kamu tidak bisa tinggal di Jakarta jika kamu mau. Setelah kejadian ini, kau mungkin tidak akan bisa bertahan di industri ini. Jika aku jadi kamu, aku akan segera meninggalkan Jakarta dengan ekor di antara kedua kakiku. Atau bahkan meninggalkan wilayah ini dan pergi ke tempat yang jaraknya ribuan kilometer di mana tidak ada seorang pun yang mengenalku, memulai dari awal, dan mungkin masih memiliki sesuatu untuk dimakan." Peter tersenyum dan berkata, "Mengapa? Saya ikut prihatin, Tuan Haris. Saya hanya berharap setelah Anda pergi dari sini, Anda tidak akan mengincar saya lagi." "Terima kasih." Chandra Haris meringkuk bibirnya, "Tuanku punya banyak, dan aku terlalu malas untuk berdebat denganmu. Jadi mintalah restumu sendiri." Saat dia mengatakan itu, Chandra memandang Peter dengan ekspresi kebencian di wajahnya. Dia mendecakkan bibirnya dan berkata, "Kupikir kamu adalah seorang master. Tapi aku tidak menyangka kamu menjadi begitu lemah. Ini sungguh mengecewakan. Lupakan saja, pulanglah, sampai jumpa." Setelah itu, dia berbalik, meletakkan tangannya di belakang punggung, dan pergi dengan langkah santai dan bangga. Peter melihat ke punggungnya, mendesah pelan, dan berpikir dalam hati. Melihat posturnya saat ini, dia seharusnya puas dan tidak akan berdebat denganku lagi. Tapi jika dia tahu berapa harga barang ini dijual, aku khawatir dia akan membenciku lebih dari sebelumnya. Melihat Chandra Haris pergi, Tama tidak tinggal lebih lama lagi, dan turun dari kedai teh dan meninggalkan jalan antik. Sesampainya di rumah, Chandra Haris sudah selangkah lebih maju darinya dan baru saja memarkir mobil. Seluruh wajahnya berseri-seri, bahkan di malam hari, terlihat wajahnya berkilau, putih kemerahan, dan sangat lembab. Melihat Tama, Chandra Haris berkata sambil tersenyum, "Oh, menantuku sayang, kamu juga kembali. Apa kamu sudah makan?" Tama berkata dengan santai, "Apa ayah sudah makan? Bagaimana denganmu, ayah?" Chandra menyentuh perutnya, mendecakkan bibirnya, dan berkata, "Aku hanya sibuk menghasilkan uang, dan aku belum makan malam." Tama bertanya dengan sadar, "Hei, ayah sedang berbisnis hari ini?" Dilihat dari kondisi mental ayah, bisnis ini seharusnya berjalan dengan baik. Chandra Haris berkata sambil tersenyum bangga, "Benar, aku sudah lama tidak bergerak. Tapi begitu aku bergerak, aku tidak akan pernah pergi dengan sia-sia." Dengan itu, dia mendorong pintu hingga terbuka dan berkata kepada Tama,
Masuklah, menantu, biarkan aku berbicara denganmu baik-baik. Tama mengangguk dan mengikuti Chandra Haris melewati pintu. Begitu dia memasuki pintu, Rika menyambutnya dengan antusias. Suamiku, kamu kembali. Setelah mengatakan itu, dia melihat Tama mengikuti di belakang dan berkata, "Oh, menantu laki-lakiku yang baik juga sudah kembali. Kalian berdua akan bekerja sama." "Apa yang telah terjadi?" "Tidak," Chandra Haris berkata sambil tersenyum. "Kami pergi untuk membicarakan urusan kami sendiri, tapi kami baru saja kembali." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.